Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga saya dapat melangsungkan sidang skripsi ini secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, saya haturkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Haja Zulaiha, dan yang telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Saya haturkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah berkenan untuk menyaksikan video presentasi saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Utari Cahaya Ningtyas, NIM 17093096050 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan antara kemampuan membaca dengan kemampuan menulis pada mata pelajaran tematik Muatan Bahasa Indonesia siswa kelas 2 MI Miftahul Afkar Bumi Ayu. Latar belakang masalah yang saya ambil yang pertama, kemampuan baca dan kemampuan menulis adalah kemampuan berbahasa yang penting untuk dikuasai pada sekolah dasar, khususnya untuk kelas awal. Kemampuan bahasa membaca dan menulis pada kelas awal terdapat pada pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Untuk dapat menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terdapat 4 unsur kebahasaan yang utama. Yang pertama yaitu membaca atau reading, yang kedua itu ada menulis atau writing, yang ketiga ada berbicara, yang keempat ada kemampuan menyimak. Dalam dunia pendidikan, kemampuan berbahasa, 4 kemampuan berbahasa tersebut sangat penting untuk dipelajari, karena apabila siswa memiliki kemampuan berbahasa yang baik, maka siswa akan mudah untuk mendapatkan informasi dan berkarya. Yang kedua, proses pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia kelas 2 MI Miftahul Afkar sudah berjalan cukup baik, tetapi dalam kemampuan membaca dan kemampuan menulisnya masih bervariasi atau beragam. Yang pertama, ada siswa yang membacanya sudah lancar tetapi kurang memperhatikan tanda baca. Yang kedua, siswa sudah dapat membaca dengan lancar tetapi intonasi dan lafalnya masih kurang jelas. Yang ketiga tuh ada siswa yang masih dalam belajar membaca, yaitu masih dieja dan belum terlalu lancar. Untuk kemampuan menulis, rata-rata siswa sudah dapat untuk menulis, tetapi ada beberapa siswa yang masih dalam menulis hurufnya kurang jelas dan belum tepat. Hubungan antara kemampuan baca dengan kemampuan menulis ada 3 kategori. Yang pertama, siswa yang kemampuan membaca dan kemampuan menulisnya sudah cukup bagus atau lancar. Yang kedua,
siswa yang kemampuan membacanya sudah cukup lancar, tetapi dalam kemampuan menulisnya masih kurang. Yang ketiga, ada siswa yang kemampuan membacanya belum lancar, tetapi kemampuan menulisnya sudah cukup lancar atau bagus. Menurut ahli bernama Blutter, seorang pembaca yang baik akan menjadi penulis yang baik juga. Menulis memerlukan kemampuan motorik halus, koordinasi mata dan tangan, cara memegang peralatan menulis, cara dasar penulisan, persepsi huruf, dan bahasa cetak. Yang artinya apabila seseorang memiliki kemampuan membaca yang baik, maka dalam kemampuan menulisnya pun akan baik juga. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti mengambil hubungan antara kemampuan membaca dengan kemampuan menulis pada mata pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia siswa kelas 2 MI Miftahul Afkar Bumi Ayu. Dari beberapa latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana hubungan antara kemampuan membaca dengan kemampuan menulis pada mata pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia siswa kelas 2 MI Miftahul Afkar Bumi Ayu. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adakah hubungan antara kemampuan membaca dengan kemampuan menulis pada mata pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia siswa kelas 2 MI Miftahul Afkar Bumi Ayu. Selanjutnya, kajian pustaka. Ada 2 kajian pustaka yang peneliti ambil. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nindriyani pada tahun 2019 dengan judul hubungan antara kemampuan membaca nyaring dengan kemampuan berbicara peserta didik kelas 3 SD Negeri 3 Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Yang kedua, penelitian dari Afifah Zulfa Destianti pada tahun 2017 dengan judul korelasi kebiasaan membaca dengan kemampuan membaca pemahaman pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 5 MI Ismaria Al-Qur'aniyah Bandar Lampung. Kemudian metode penelitian yang pertama yaitu ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian, peneliti menggunakan jenis desain korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua yaitu ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian, peneliti mengambil tempat di MI Miftahul Afkar Bumi Ayu. Untuk waktu penelitian, penelitian dimulai dari tanggal 19 April sampai dengan 21 Juni 2021. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian yang pertama yaitu variabel bebas atau independen, yaitu kemampuan membaca. Kemudian yang kedua yaitu variabel terikat atau variabel dependen, kemampuan menulis. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi yang peneliti ambil yaitu seluruh siswa kelas 2 MI Miftahul Afkar Bumi Ayu. Untuk sampelnya, peneliti mengambil dengan teknik populasi karena populasinya kurang dari 100. Jadi, peneliti mengambil sampel seluruh siswa kelas 2 MI Miftahul Afkar yang berjumlah 36 siswa. Selanjutnya, dalam teknik pengumpulan data
ada 3, yaitu menggunakan wawancara tidak terstruktur, kemudian tes, kemudian dokumentasi. Yang pertama yaitu wawancara tidak terstruktur. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dari guru kelas untuk mengetahui kemampuan membaca dan kemampuan menulis siswa kelas 2. Yang kedua yaitu metode tes. Metode tes dalam penelitian ini yaitu menggunakan tes unjuk kerja tertulis berupa praktik menulis dan tes kinerja perbuatan berupa tes praktik membaca. Untuk metode pengumpulan data yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi bisa berupa dokumen tertulis maupun dokumen bergambar seperti foto kegiatan penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama adalah analisis uji instrumen tes. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang dibuat itu valid atau tidak. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang dibuat tersebut reliable atau tidak. Yang kedua yaitu analisis pendahuluan, ada penskoran, uji normalitas, dan uji linearitas. Yang ketiga yaitu ada analisis data akhir. Analisis data akhir yaitu terdiri dari uji korelasi produk momen untuk mengetahui nilai koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Yang kedua yaitu menghitung kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Kemudian yang ketiga yaitu ada uji signifikansi korelasi antara variabel X dan variabel Y dengan rumus uji T. Selanjutnya hasil penelitian. Berdasarkan hasil uji korelasi produk momen, diperoleh nilai hasil analisis data korelasi antara variabel membaca dengan variabel menulis sebesar 0,480. Jika diinterpretasikan secara sederhana angka korelasi produk momen, maka nilai korelasi tersebut berkisar antara 0,40 sampai 0,599 dan termasuk dalam korelasi sedang. Selanjutnya, membandingkan antara nilai korelasi dengan nilai R-tabel produk momen dengan nilai DF sama dengan 34, diperoleh R-tabel 0,339. Dengan taraf signifikansi 5% dihasilkan angka nilai korelasi lebih besar dari nilai R-tabel. Selanjutnya yaitu analisis kontribusi variabel X terhadap variabel Y dengan rumus koefisien determinan. Diperoleh angka 23,04%, menunjukkan bahwa kemampuan membaca berkontribusi terhadap kemampuan menulis sebesar 23,04% dan 76,86% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya yaitu uji signifikansi. Setelah menghitung nilai signifikansi dengan rumus uji T, diperoleh hasil T hitung sama dengan 3,190. Kemudian T hitung dibandingkan dengan nilai T tabel dengan taraf signifikansi 5%. Taraf signifikansi 5% diperoleh nilai T tabel yaitu sama dengan 2,03224. Pada taraf signifikansi 5% diperoleh hasil bahwa T hitung lebih besar dari nilai T tabel.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari semua hasil uji coba yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan membaca dengan kemampuan menulis pada mata pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia siswa kelas 2 MI Miftahul Afkar Bumi Ayu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.